Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya, pagi hari ini saya melihat sungguh-sungguh setiap orang yang datang di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Ya, kita percaya saat kita boleh datang kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan menjamah kita, dan kita mau yakin bahwa hari ini ibadah kita, ibadah yang luar biasa. Akan tersedia berkat-berkat Allah yang tercurah bagi kita di tempat ini pada pagi hari ini. Saya mau mengundang setiap jemaat untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang secara live streaming mengikuti ibadah, kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja juga di tempat masing-masing Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau meninggikan Dia. Mari kita mau mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Karena hanya Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Mau datang menyembah kepada Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu.
Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah menolong dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, kami rindu memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami boleh sujud di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, jemaat-Mu Berea di tempat ini. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara kami yang mengikuti live streaming di rumah Tuhan. Kami boleh sama-sama menerima berkat daripada Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat musik yang dipakai. Tuhan memberkati Tuhan, kami percaya pagi hari ini berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu boleh Tuhan menjadi berkat dan menolong dalam kehidupan kami, mendorong kehidupan kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami yakin pada pagi hari ini berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada dalam kehidupan kami, umat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Kami Tuhan akan mulai ibadah kami. Kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ibadah kami jadi karena kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa ya. Bulan ini adalah bulan April, di mana bangsa Indonesia tanggal 21 April itu memperingati Hari Kartini. Ya, hari ini sekaligus juga memperingati kenapa pada pakai kebaya gitu kan. Karena kita memperingati juga ulang tahun kaum perempuan Deborah Ministry di gereja ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Deborah Ministry, buat ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hari ini luar biasa cantik dengan kebaya dan bapak-bapaknya dengan batik dan belangkon, luar biasa ya. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Dia. Mari kita mau memuji Dia, kita meninggikan Dia dari setiap arah. Kita mau tinggikan nama Tuhan, haleluya. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari
kita dahsyat. Allah kita hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Yes. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau datang terus kepada Dia. Terus di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha
Biar jiwa kami memuliakan Engkau. Hati kami bersorak-sorak karena Engkau Tuhan. Hari ini kami ada untuk menyembah Engkau. Kami ada untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Saatnya kami ingin juga diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi suaramu buat kami. Kami siap Tuhan. Pagi hari ini biarlah kuasa-Mu, lawatanmu terjadi atas kami. Firman-Mu disampaikan dan kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dilawat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, memberikan pewahyuan buat kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, sungguh hati kami berkobar-kobar, hati kami meluap-luap, karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama sungguh diberkati oleh Tuhan, karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan kita yakin hari ini berkat-Nya, kuasa-Nya akan kita alami dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah tinggikanlah Tuhan dan sujudlah menyembah kepadanya. Mari kita akan membaca dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-99. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tema perikop dari nats kita pada pagi hari ini adalah Tuhan, Raja yang Kudus. Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat semua, amin? Mari mulai pada hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, bumi goyang. Tuhan Maha Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapannya. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-99, ada 2 kali dalam ayat yang ke-5 dan 9, Alkitab dalam bagian ini berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Lalu ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Saudara, tema kita hari ini adalah tinggikanlah Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang berkat ketika kita meninggikan Tuhan. Alkitab katakan Yohanes, ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan menarik orang datang kepadanya. Saudara kasih Tuhan, dan ternyata saudaraku, kalau kita melihat ayat ini,
Ada hal yang ingin Tuhan katakan. Ada beberapa hal dalam Mazmur 99 ayat 1 ayat 9 yang bisa kita temukan. Firman yang terekam dalam kitab Mazmur ini. Yang pertama ayat yang ke-1 dan 2 dikatakan Tuhan itu raja. Saudara, kenapa kita perlu meninggikan Tuhan? Karena dikatakan dalam ayat yang pertama Tuhan itu raja. Bicara raja adalah seorang yang berkuasa, betul? Memegang pemerintahan. Kita tahu kita punya Tuhan yang adalah raja. Dan dikatakan maka bangsa-bangsa gemetar. Saudara, ada hubungan sebab akibat. Dikatakan Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa itu gemetar. Artinya saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur menyatakan bahwa kenapa kita perlu meninggikan dia? Karena kita punya Tuhan yang adalah raja kita. Dikatakan ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Saudara, kalau kita tahu di dalam firman Tuhan perjanjian lama, ada kerup-kerup, itu adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kerup, kalau ada istilah kerup gitu ya. Saudara, kita tahu di sana kemuliaan Tuhan hadir. Dan kita tahu kalau Tuhan hadir tidak ada satupun yang dapat bertahan. Betul? Semuanya gemetar, betul? Karena konteks ayat ini adalah dia Tuhan Raja yang kudus. Kita tahu saudaraku dalam Alkitab, kalau orang bertemu dengan Tuhan pasti mati. Tapi kalau Tuhan izinkan kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan bangsa-bangsa gemetar. Kenapa? Karena kita tahu memang dia agung, dia mulia. Dia layak untuk disembah. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, Tuhan adalah raja dari segala raja. Dulu di Indonesia muncul mengaku raja. Raja, saya nggak tahu apa namanya, lupa itu. Raja Sunda Empire. Mengaku-ngaku raja dan mau diagungkan karena punya beberapa tempat kekuasaannya. Saudara, ternyata juga itu hanya halu, betul ya? Tapi Tuhan gak seperti itu. Dia memang raja, betul? Dia layak, dia berkuasa. Alkitab mengatakan Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Itu artinya ada kuasa. Kalau Tuhan hadir, kita tahu saudaraku nanti kita akan peringati kisah para rasul ketika Roh Kudus dicurahkan. Kita tahu saudaraku, terjadi ledakan luar biasa. Ketika Yesus mati pun terjadi gempa bumi, betul? Betul ya? Ketika Yesus mati terjadi gempa bumi lokal. Itu karena apa? Karena kita tahu dia bukan manusia biasa. Dia bukan hanya Tuhan yang datang menjadi manusia yang sama seperti kita. Tapi memang dia adalah raja. Raja yang layak untuk diagungkan. Raja yang layak untuk ditinggikan. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan menyatakan bahwa kita perlu meninggikan yang adalah raja. Dan dikatakan kita perlu sujud menyembah kepadanya. Karena saudaraku saya yakin otomatis kalau kita tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan hadir. Raja itu hadir, saya yakin tidak satupun yang dapat menahan untuk kita berkata, kita akan menyembah, kita mengagungkan Tuhan. Alat yang kedua mengatakan Tuhan itu maha besar di Sion. Sion itu adalah tempat kudus Tuhan. Dikatakan Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Makanya saudaraku dalam renungan saya di ibadah doa, mesbah doa pagi. Ada istilah gerbang Sion. Dan untuk masuk ke Sion, Yerusalem itu ada gerbang. Dan untuk masuk gerbang itu perlu ada korban pujian. Kenapa saudaraku? Karena untuk kita masuk ke tahta kasih karunia Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan, kita perlu memuji Tuhan. Untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita perlu memuji dan menyembah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya saudaraku kalau kita melihat di Mazmur 99, poin pertama dikatakan Tuhan kita itu raja. Maka bangsa-bangsa gemetar. Sungguh Tuhan Allah kita adalah maha besar di Sion. Dia Allah yang agung. Dia Allah yang akbar. Dia Allah yang besar. Dikatakan dia besar di Sion. Dan Tuhan Allah kita maha tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Dan Tuhan Allah Bapa mengatasi segala langit di atas langit.
Saudara, itu yang menjadi dasar, menjadi alasan kenapa kita perlu meninggikan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang adalah Raja. Amin. Amin. Suatu saat dia akan datang menjadi Raja, memerintah. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, oh Yesuslah Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya saudaraku, kita perlu hari ini. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang memang natural ketika kita tahu bahwa Tuhan itu ada hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak akan bisa menahan untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Katakan, maka bangsa-bangsa gemetar. Saudara kalau bicara gemetar, saudara itu artinya, kalau saudara berdiri gemetar itu artinya saudara nggak bisa bertahan. Kenapa bisa gemetar? Biasanya kalau orang gemetar itu karena takut, betul? Yang kedua karena belum makan, lapar, ya betul ya? Betul ya? Biasa kadang-kadang kalau belum makan, lapar, rasanya gemetar gitu. Karena ada sesuatu yang, ada kebutuhan yang harusnya dipenuhi tapi nggak dipenuhi. Tapi apa yang lagi kalau gemetar? Sakit. Kalau sakit tuh gemetar, apa namanya, panas dingin tuh sampai begini kan, betul? Atau mungkin saudara ada di tempat, minta maaf, cuaca saudara biasa di tempat panas, saudara masuk ke tempat yang dingin. Biasanya gitu kan, betul? Tapi kalau kita lihat apa arti gemetar di sini? Gemetar di sini saya yakin kagum, hormat, tidak bisa bertahan. Karena kita tahu ada kehadiran Raja di atas segala raja. Saya yakin kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan dan hati dalam hidup kita, itu yang membuat kita kagum, kita hormat. Untuk berkata dia agung, dia abad. Dia ada di Sion, di tempat kediaman Tuhan. Saya percaya hari ini juga Tuhan ada di tempat ini. Untuk kita boleh berkata Tuhan, kami tidak bisa menahan untuk menyembah, memuji Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang kedua dikatakan kalau kita melihat dari Mazmur 99 ini. Dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah. Ayat yang ketiga. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah dia. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua kalau kita melihat ayat ini. Kenapa kita perlu meninggikan Tuhan? Meninggikan Tuhan itu artinya saudara kita perlu terus menaikkan pujian syukur kita. Korban syukur kita. Ada pujian mengatakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Saudara kalau kita tahu saudaraku, umat Tuhan pada zaman perjanjian lama untuk datang ke Sion dari tempat mereka masing-masing, mereka tidak bisa membawa hampa, tangan kosong. Selalu bawa korban, betul? Ada kambing, lembu, domba yang dikorbankan, betul? Dan itu pun bukan asal-asalan, yang terbaik. Sebagai korban selama 1 tahun mereka datang dan menghampiri Tuhan, mereka membawa korban syukur. Itu juga yang kita katakan hari ini. Dalam Mazmur 99, Tuhan Raja yang kudus. Maka dikatakan ayat yang ketiga, biarlah. Saudara, ini adalah satu kerinduan. Satu kerinduan dari Tuhan bahwa dikatakan biarlah mereka, siapa mereka? Itulah umat Tuhan. Dikatakan menyanyikan syukur bagi nama Tuhan yang besar. Amin. Dikatakan dan dahsyat. Tadi pujian mengatakan, lagunya gimana tadi yang Bu? Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita datang dengan ucapan syukur. Karena memang itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Suatu saat nanti saudara dalam kitab Wahyu mengatakan, dalam perkawinan anak domba. Sebenarnya apa sih yang akan kita kerjakan?
sebagai umat Tuhan di surga. Memuji dan menyembah Tuhan. Semarak pujian. Sehingga ada istilah satu lagu paduan suara yang terkenal yang namanya Haleluya Handel. Haleluya, haleluya. Gimana lagunya? Itu lagu yang terkenal. Dan beberapa orang mengatakan nanti lagunya di surga seperti itu. Bulan Juni ini saya kebetulan jadi panitia pesta paduan suara. Saya penasehat lembaga pengembangan paduan suara nasional. Saya penasehat di Jawa Barat dan bulan Juni ini kita ada acara lomba paduan suara secara nasional yang rencana akan dibuka oleh Presiden Pak Jokowi di Jogja. Setiap beberapa tahun kita beri berbagai provinsi di Indonesia dan itu seluruh gereja-gereja seluruh Indonesia berpesta dalam paduan suara. Kita belajar untuk satu saat nanti di surga juga kita seperti itu. Ketemu dengan orang semuanya orang-orang hamba anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang suara-suara emasnya dari Papua, dari NTT, dari Ambon semuanya memuji Tuhan. Berlomba, paduan suara pria, paduan suara wanita. Kenapa? Kita tahu bahwa memang dia itu ini kenapa namanya suara ini? Pesta. Bukan lomba, tapi ini pesta. Paduan suara kita berpesta, kenapa? Kita mau Tuhan menikmati semarak pujian. Karena memang Tuhan layak menerima ucapan syukur dari hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan apa? Raja yang kuat. Yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Keturunan Israel. Umat Tuhan di sana ditegakkan keadilan. Dan itu yang membuat dikatakan, mari kita mengucap syukur, meninggikan Tuhan senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan dan biarlah juga ini menjadi dasar buat kita. Karena percayalah, salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah memuji dan memuliakan Dia. Kalau saudara renungkan, kenapa sih Tuhan kasih kita mulut? Bahkan dalam kitab Mazmur mengatakan, Tuhan berikan kepada kami pujian. Berikan dalam kerongkongan kita pujian, ucapan syukur. Karena Tuhan mau dari mulut kita, bukan sungut-sungut, bukan menggerutu, tapi selalu ada ucapan syukur. Apapun situasi kondisinya, kita harus tetap mengucap syukur. Karena Dia layak untuk ditinggikan, amin. Dia layak untuk diagungkan. Ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Saudara, saya mau tanya, apa tumpuan kakinya? Yang di sini huruf besar. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Ada yang bisa menjawab? Saudara, menurut saya tumpuan kakinya bukan bumi. Alkitab katakan Allah bertahta di tengah. Kalau bertahta itu artinya Dia apa? Betul? 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 Jadi bukan yang digambarkan sini bukan bumi. Tumpuan kakinya bukan sekedar bumi, tapi adalah umat Tuhan yang menyembah, memuji dan meninggikan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Saudara, contoh dikatakan Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Kita tahu di bangsa Israel itu ada imam. Musa dan Harun itu bagian orang-orang yang diurapi Tuhan. Lalu ada imam-imam, betul? Yang melayani di rumah Tuhan, yang melayani di bait Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya itu, Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Saya percaya saudaraku, Tuhan itu hadir, Tuhan bertahta ketika umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin gereja Tuhan yang memuji Tuhan, gereja Tuhan yang menyembah Tuhan, saya tahu di sana Tuhan hadir. Tuhan bertahta artinya Dia ada dan hadir, memijak kakinya, Dia ada di tempat ini, amin. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Kenapa kita perlu meninggikan Tuhan? Kenapa kita perlu sujud menyembah Tuhan? Karena percaya Tuhan hadir ketika kita menyembah Tuhan. Dia ada ketika kita memuji Tuhan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan ada. Wow.
kita akan merasakan, wah betapa dahsyatnya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan digambarkan di sini Musa dan Harun. Ada Musa, ada pemimpin, tapi juga ada imam-imam, para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kata ayat yang ke-6 itu dihubungkan dengan ayat yang tinggi kala Tuhan Allah kita. Lalu Samuel, siapa Samuel? Dia seorang pemimpin, seorang imam, seorang hakim. Tapi dikatakan Samuel bersama dengan orang-orang yang lain, dikatakan berseru kepada Tuhan. Dan lihat saudaraku, ketika mereka berseru, Tuhan menjawab. Karena saya percaya kalau Tuhan ada, Tuhan hadir. Saya yakin apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan dengar. Tuhan jawab. Dan itu yang bisa kita lihat dari ayat, dari bagian yang ketiga dari Mazmur 99 ini. Mazmur mengingatkan bahwa orang-orang Israel kala itu dan kita pada saat ini, agar hendaknya mereka dan kita meninggikan Tuhan terus Allah kita. Supaya hendaknya kita memposisikan Tuhan jauh lebih tinggi di atas segala langit. Agar supaya kita datang bersujud menyembah di bawah tumpuan kakinya. Saudara, kalau sujud itu, saya gambarkan gimana? Bisa maju Pak Amos? Amos kasih contoh ya supaya tahu ya. Pak Amos maju ke depan. Kalau sujud, kan begini kan? Betul enggak? Betul enggak? Ini sujud saudaraku. Dalam tumpuan kakinya. Kita mau bahwa kita tahu kan Tuhan berkata. Terima kasih Pak Amos. Saudara, saya percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah pujian, dia bertahta di pujian. Saudara, saya yakin makanya kita perlu bangun pujian. Kenapa sih? Kalau dulu istilah dulu, gereja dulu, pembukaan firman Tuhan, betul? Gak ada istilah pujian. Betul ya Pak Amos ya? Pembukaan dulu. Apa yang dibuka? Emang orang lahiran. Pembukaan 1, pembukaan sampai berapa? Betul? Itu istilah orang dulu. Kita bukan pembukaan sebenarnya. Kita ingin membangun tahta kasih karunia Tuhan supaya Tuhan hadir, betul? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita layak untuk memuji Tuhan, betul? Kita layak untuk menyembah karena percayalah Tuhan, ada Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kita. Di sini dikatakan saudaraku, dalam ayat ini di bawah tumpuan kakinya. Di sini ayat firman Tuhan, pemazmur mengajak orang-orang Israel meninggikan dirinya mengatasi segala langit. Kemudian hendaklah kemuliaannya melingkupi dan menguasai seluruh permukaan bumi. Saudara, saya percaya ketika ada pujian, sebentar lagi kita akan bersama-sama gereja Tuhan, umat Tuhan di seluruh Indonesia. Bahkan di berbagai kota di dunia. Kita akan masuk dalam satu gerakan tanggal 17-19 Mei, WPA, World Prayer Assembly. 10 tahun yang lalu pernah diadakan di Indonesia, di Senayan dan di berbagai kota di Indonesia. Dan sungguh-sungguh kita tahu beberapa hamba Tuhan menubuatkan, itu awan kemuliaan sudah pindah ke Indonesia. Dan beberapa hamba Tuhan menubuatkan, dari Indonesia akan terjadi kegerakan yang akan meliputi seluruh dunia. Dan tahun ini Indonesia ditetapkan kembali oleh seluruh hamba-hamba Tuhan di dunia. Para pemimpin berkata, di bulan Mei ini gereja Tuhan di Indonesia akan berdoa sehati bersama-sama. Tanggal 17-19 Mei itu satu momentum yang dahsyat di mana seluruh umat Tuhan akan datang menghampiri Tuhan. Di jam yang sama berdoa bersama-sama. Untuk apa? Untuk meninggikan Tuhan. Saya percaya akan terjadi hal yang dahsyat di tengah-tengah bangsa ini. Saya percaya kalau Tuhan ditinggikan, kalau Tuhan diagungkan akan terjadi ledakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Dan itu yang Tuhan mau. Gereja Tuhan boleh ambil bagian di sana. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk meninggikan dia karena dia layak untuk ditinggikan. Tidak ada yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, pusat dari pujian penyembahan kita hanya Tuhan. Kemudian hendaklah kemuliaannya melingkupi dan menguasai seluruh permukaan bumi.
Dan biarlah kemuliaan ini mengatasi segala bangsa sampai ke ujung dunia. Saya percaya saudaraku, ketika ada pujian dinaikkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan itu akan melingkupi kita, betul? Dan itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya diberikannya kepada mereka. Kalau kita melihat ayat ini saudaraku, lihat dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Konteks tiang awan, Shekinah glory, itu bicara kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir lewat tiang awan dan tiang api, betul? Tiang awan itu kalau hari, sehingga umat Tuhan tidak kena panas terik matahari, karena ada tiang awan yang menutupi mereka. Tapi kalau malam hari ini mereka tidak kedinginan, kegelapan, karena ada tiang api, yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan ternyata tiang awan, tiang api itu, itulah kehadiran yang dimana Tuhan terus berbicara kepada umatnya. Itu artinya saudaraku, ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan dimuliakan, percayalah bahwa Tuhan sebenarnya ingin menuntun kita, betul? Itu adalah bagian Tuhan membawa kita, mengarahkan kita. Sehingga perjalanan kita dibuat berhasil. Kita melewati padang gurun, kita tidak takut. Kita menghadapi kesulitan, kita tidak takut. Tapi kenapa? Kita yakin karena ada penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan janjikan. Percayalah ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada mujizat Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, bagian yang keempat. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Saudara, kalau kita meninggikan Tuhan, saya percaya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Dalam ayat yang ke-6 bagian akhir. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Mengimani bahwa Tuhan mendengar doa kita. Bagian 6 ya. Bagian yang akhir. 1, 2, 3. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Saudara, ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita sujud menyembah kepadanya, ingat bahwa Tuhan mendengar doa-doa umatnya. Amin. Makanya saudaraku, kalau kita masuk dalam doa, jangan tiba-tiba baru bangun witir, lalu kita, Tuhan saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Boleh enggak? Boleh sebenarnya. Tapi sebelum, kalau kita belajar dari firman Tuhan, sebelum kita minta, kita harus dulu. Untuk masuk ke tata kasih karunia Tuhan, untuk masuk ke kota Sion, kita harus lewati yang namanya gerbang Sion, betul? Pintu gerbang Sion, itu artinya, apa itu gerbang Sion? Yaitu pujian, penyembahan. Kita seharusnya meninggikan Tuhan. Bahkan saya mau katakan begini, saudara enggak punya sempat menyampaikan pergumulan saudara pun, saudara enggak sempat minta pokok-pokok doa, tapi kalau engkau menyembah Tuhan, engkau meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu kok doa-doa yang tidak terucapkan. Amin. Amin. Jadi Tuhan, memang Tuhan berjanji, minta apa yang kamu minta, Tuhan kasih. Tapi selayaknya kita sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita bangun dulu. Tinggikan Tuhan, sujudlah menyembah kepadanya. Rasakan hadirat Tuhan. Dan saya yakin saudaraku, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, gak ada lagi penghalang. Tuhan dengar doa kita. Tuhan jawab doa kita. Itu janji Tuhan. Ketika kita mau terus meninggikan Tuhan, tidak ada yang lain. Ada untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, dan itu juga yang Yesus ajarkan. Pagi-pagi dia keluar. Bangun pagi-pagi dia datang dalam saat teduh. Memuji dan menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, itu yang Tuhan katakan kenapa kita perlu meninggikan Tuhan. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan menjawab mereka. Saya melihat di sini saudaraku, kenapa doa mereka juga dijawab? Karena ada kesepakatan. Yang satu juga Musa, Harun dengan siapa? Lebih dari satu kan?
untuk berdoa sepakat itu tidak mudah, betul? Betul enggak? Samuel dan siapa tadi? Samuel dengan orang-orangnya, betul? Tidak sendiri. Saya yakin kalau kita mau sehati sepakat untuk menyembah Tuhan, lalu berseru kepada Tuhan, saya yakin ketika kita meninggikan bersama-sama, kita datang di hadirat Tuhan bersama-sama, saya yakin Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita sehati, sepakat, fokus kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berseru, saya yakin saudaraku, ada berkat secara korporat yang Tuhan janjikan buat kita. Gereja ini diberkati, saya ingin juga setiap jemaat diberkati oleh Tuhan. Tuhan jawab doa-doa kita. Tuhan dengar doa-doa kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan itu yang Tuhan katakan buat kita. Kita mendapati pemasmur mengisahkan bahwasanya Musa dan Harun di antara imam-imam. Itu menunjukkan Musa dan Harun kakak beradik ini kompak. Tapi juga imam-imam yang lain juga kompak. Saya mau kita sehati. Kita mau sepakat di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan percayalah, ada janji Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Amin. Dalam ayat ini saudaraku, ayat yang ke-8, tolong bisa membaca salah satu, ayat yang ke-8. Ditegaskan lagi. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, ayat yang ke-8 bagian awal, diulangi lagi ditegaskan. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Saudara, Alkitab berkatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul? Mungkin doa kita tidak bagus, doa kita tidak tersusun rapi, tetapi ketika kita hidup benar, kita menjadi penyembah yang benar, kita mau meninggikan Tuhan, saya yakin doa-doa yang kita naikkan walaupun sederhana, tapi dengan kesehatian sepakat, saya yakin Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saya yakin juga ini menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Tuhan mau menjawab doa-doa kita ketika kita juga menyadari ada hal yang harus lebih dulu kita bangun dan kerjakan. Yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau tanya sekarang kita sharing. Saudara, seberapa kali kita memuji dan menyembah Tuhan? Kemarin hari Jumat kita masuk satu bahan tema yang integritas. Ada tes mengukur integritas kita, betul ya? Ada satu pertanyaan di situ. Bagaimana hubungan doa kita dengan Tuhan secara pribadi? Saya nggak tahu jawaban kita. Yes, lalu ada catatan, atau mungkin saya gagal karena saya hanya kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak begitu. Tapi sekali lagi saudaraku, saya kan begini, yang namanya memuji Tuhan, itu tidak bisa dibatasi, dimanapun saya yakin kita bisa memuji Tuhan. Betul? Betul? Saudara, menyembah Tuhan itu, saya yakin ketika kita naik motor pun kita bisa memuji Tuhan kok. Ketika kita mengendarai motor pun kita bisa menyembah Tuhan. Ya jangan tutup mata lalu begini lalu nabrak. Karena menyembah Tuhan juga enggak harus tutup mata, betul? Betul? Di Alkitab enggak ada kok doa. Doa juga menutup mata. Tidak pernah diajarkan, itu hanya supaya fokus saja tutup mata. Tapi kalau saudara naik motor tutup mata lalu berdoa, tiba-tiba saudara akan pindah ke satu tempat. Kalau enggak di Hasan Sadikin, Nanorohana. Tapi saya mau katakan begini, saya yakin kita bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Dan Tuhan mau kita terus meninggikan tahta Tuhan di mana lewat pujian penyembahan kita. Tapi tidak hanya meninggikan tapi sujud, artinya kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Terus tinggikan Tuhan, terus agungkan Tuhan.
Dikatakan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Saudara, kita tahu gunung Tuhan, yaitu Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani sama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu hadir di gunungnya yang kudus. Dia ada di sana. Makanya kalau orang-orang kontak pada zaman itu, kita tahu kalau di tempat yang tinggi Tuhan ada di sana, Tuhan hadir. Makanya kalau saudara punya rumah, ada lantai atas, saudara pakai saja untuk berdoa karena lebih dekat dengan Tuhan. Sama juga kan saudaraku, ketika hari Pentakosta di lantai atas, betul, di loteng kan. Tapi artinya begini, ketika kita boleh hadir di sana, kita membangun tahta kasih karunia Tuhan, saya percaya Tuhan akan nyata hadir di sana. Ayat bagian yang kelima, Anda katakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Firman Tuhan ini merupakan satu ajakan pemazmur yang sangat luar biasa untuk meninggikan Tuhan terus, Allah kita yang adalah Allah yang kudus. Coba kita baca dalam kitab 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. 2 Samuel pasal 2 ayat 22 ayat yang ke-47. Ini yang dikutip oleh pemazmur yang dilakukan oleh Samuel. 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. Tolong bisa salah satu membaca bagian ini. 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Ini saudaraku yang dilakukan oleh Samuel dengan umat Tuhan. Dikatakan di gunungnya yang kudus, dikatakan Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikannya lah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Kita tahu saudara dalam firman Tuhan selalu kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu digambarkan sebagai gunung batu, betul? Betul? Itu artinya saudaraku, percayalah dalam pujian ketika kita meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan, ada kemahadahsyatan Tuhan itu dinyatakan. Yang adalah gunung batu keselamatan kita. Meninggikan Tuhan merupakan bagian dari kewajiban kita orang percaya. Ini kesimpulan kita hari ini. Tuhan patut ditinggikan karena perbuatannya yang ajaib bagi kita. Amin. Mazmur 99 mengingatkan kita bahwa Dia juga adalah Allah yang maha besar, yang mengatasi segala bangsa. Bukan Allah yang cuma mengatasi berbagai masalah pribadi dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau masalah kita juga Tuhan selesaikan. Tapi juga Dia lebih hebat dari masalah kita. Tapi Dia lebih hebat dari bangsa-bangsa. Dia lebih hebat dari COVID dan virus-virus yang lain. Betul? Betul? Allah juga adalah Allah yang kudus, kuat, benar, dan adil. Seberapa sering sifat Allah yang disebutkan itu disadari oleh manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah ketika kita memuji Tuhan kita berkata, Dia kuat, Dia perkasa. Dia Allah Raja yang kudus. Seberapa sering kita berjuang untuk menyatakan kekudusan, kekuatan, kebenaran, dan keadilan Allah melalui hidup kita. Ingat Allah bertata di atas puji-pujian kita. Oleh sebab itu kita menghormati hadirat Tuhan. Selain memuji Dia, kita juga harus menyembahnya. Saya mau tanya, memuji dan menyembah apa bedanya? Kalau saya memuji, kok Hakim ganteng, itu pujian? Artinya saya akan lihat apa sih fisik, apa kelebihan, apa hal yang kita bisa lihat dari pribadi yang kita puji. Ketika kita memuji, Tuhan baik, Dia sangat baik, betul? Tapi kalau menyembah, apa bedanya menyembah? Halo? Menyembah. Saudara ingat saudaraku, menyembah itu bukan hanya sekedar memuji saudaraku. Tapi menyembah itu adalah kita betul-betul menyadari bahwa yang kita sembah itu adalah pribadi yang luar biasa,
yang memang layak untuk disembah, diagungkan. Artinya begini, kalau kita mau menyembah Tuhan, itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Beberapa renungan kemarin, hari-hari renungan saya kasih judul Seandainya Tidak. Itu kisah dari Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ketika harus menghadapi tantangan, suruh milih mau menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada patung atau dewa yang dibangun, yang dibuat oleh sekutunya yang membenci mereka, yang tidak senang dengan keberhasilan dalam tugas pekerjaan mereka. Sadrah, Mesak, Abednego berkata gini, seandainya tidak Tuhan menolong, aku tetap akan menyembah Dia. Amin. Betul? Artinya menyembah itu memang selayaknya lah menyembah Dia. Artinya tidak tergantung dalam situasi apapun, kita harus menyembah Dia dan mengatakan Dia Tuhan dan Raja kita, tidak ada yang lain. Betul? Betul, itu bedanya. Kalau memuji kita harus tahu cara baik dari orang yang kita puji. Tapi kalau kita menyembah, itu artinya kita harus serahkan kita apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Kita harus tetap berkata Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Dia layak untuk disembah dalam situasi apa. Kalaupun kita nggak ditolong pun, Tuhan harus layak untuk tetap disembah dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kita kerjakan. Amin. Penyembahan adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan. Karena itu kita harus menyembahnya. Bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga melalui sikap seperti bersujud, bertelut, tersungkur, mengangkat tangan sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Saya rindu kalau ini adalah menjadi nasihat dan kerinduan Tuhan buat kita. Saya mau kita tempat ini jangan pernah malu, jangan pernah gengsi untuk kita mengangkat tangan, untuk kita menyembah Tuhan, karena Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Kita sedang membangun tahta. Di tempat ini Tuhan hadir ketika umatnya menyembah. Saya mau begini, saya sering melihat kalau kita memuji Tuhan, yang minta maaf ya, jangan sampai kita orang lain memuji Tuhan, kita malah lihat sana, lihat sini, lihat sana. Saudara, kita ke tempat ini tidak sedang mau ketemu satu dengan yang lain. Setuju? Setuju? Kita ke tempat ini apa? Mau menyembah Tuhan. Katakan, kita ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Saudara sudah siapkan hati saudara, hidup saudara, saudara bangun, saudara sudah mandi, sudah terdandan, hari ini rapi semua. Seperti Kartini zaman now, saya mau kita tidak hanya berdandan, tapi kita tempat ini, kita mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Ketika Tuhan disenangkan, saya yakin Tuhan ada. Dan Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan menjawab dari tempatnya, dari gunung yang kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Kupandang kemuliaan-Mu. Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup. katakan Yesus Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku. Tidak ada yang bisa melebihi kuasa dan kekuatan Dia. Selayaknya kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satupun yang luput. Tiada satupun yang luput. Mari setiap kita mau fokus. Masing-masing kita datang menyembah Tuhan.
memuji dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian. Dia layak terima pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan. Mari Kau Tuhan ditinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang lahir dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Dia Raja yang kudus, Raja yang mulia, Raja yang kuat, Dia Raja yang perkasa. Haleluya. Selamatkan jiwaku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Katakan tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Katakan bagimu, Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan ruh, berkorban bagimu. Katakan maka jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Maka jiwaku memuja, Menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, katakan maka jiwaku menyembah Tuhan. Maka Haleluya. jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita bangun tahta supaya tempat ini menjadi tumpuan kaki Tuhan. Dia bertahta di tengah-tengah kita. Dia hadir dan melawat kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya raya namanya sigi raya namanya. Layaklah segala bangsa sujud. Sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus. Dia layak untuk disembah. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus. Kaum perempuan saja pujikan pujian ini, kaum pria sembah Tuhan. Ya raya tanpa sigaraya namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya namanya sigaraya.
disembah Tuhan. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak. Sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa Sujud, sujud kepadamu. sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan. Biarkan inilah yang menjadi kerinduan dan komitmen kami, untuk kami terus meninggikan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan di segala situasi kondisi bahkan yang kami hadapi. Kami tidak berhenti untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, karena memang Tuhan layak untuk kami sembah. Tidak ada yang lain Allah yang seperti Engkau, Raja yang kudus, Raja yang kuat, Raja yang perkasa, Raja yang adil, yang terus menyatakan kebenaran-Mu sampai pada keturunan Yakub. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami tahu ketika Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, di situ kuasa-Mu ada, dan kami tahu juga Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau menjawab doa-doa kami, bahkan doa yang tidak terucapkan sekalipun Engkau tahu, Engkau melihat, dan Engkau melawat kami. Dan kami tahu Engkau memperdengarkan suara-Mu, Engkau menuntun kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah Tuhan yang senantiasa mau tetap hadir dan dekat, seperti apa yang Tuhan nyatakan lewat tiang awan dan tiang api. Kami percaya juga hari ini Kau tetap mau dekat dengan kami. Engkau mau tetap selalu hadir dalam hidup kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami, bahkan ketika Engkau terus ditinggikan, di situ kuasa-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan melingkupi kami. Yes, amin. Sehingga kedahsyatan-Mu nyata di dalam hidup dan melalui kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Jangan tutup mulut kami. Biarkan mulut kami terus taruh pujian dalam mulut kami, dalam kerongkongan kami, dalam lidah kami, sehingga ada hanya pujian pengagungan yang terbaik. Itu yang keluar dari hidup kami, hanya buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, Haleluya, saya yakin dan percaya semua umat Tuhan diberkati dengan dahsyat luar biasa, amin. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing, diberkati juga secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang diberkati, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini. Untuk kita boleh diingatkan kembali bahwa setiap kita wajib untuk kita boleh meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, serta sujud dan selalu menyembah kepada
saja. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga umat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita persiapkan persembahan yang sebentar kita berikan. Kiranya persembahan yang kita berikan di tempat ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan surga di tempat ini. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Kami boleh bangga memiliki Allah yang sungguh dahsyat, Raja di atas segala raja. Dan kami umat-Mu tetap terus berkomitmen untuk boleh terus meninggikan Engkau Tuhan, sujud dan menyembah hanya kepada Engkau Allah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa buat gembala kami Tuhan. Keluarganya diberkati, istri dan anak-anaknya diberkati, melalui kehidupan gembala kami ini banyak jiwa-jiwa diberkati dan dimenangkan, terlebih khusus umat-Mu di GKRI Berea Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang kami boleh berikan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, bagi umat Tuhan yang di rumah mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silahkan lakukan scan QR Code yang saat ini tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah. Scan QR Code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga Bapak Ibu bisa berikan melalui transfer ke Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799994946. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya, terima kasih. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan informasi GKRI Berea di tempat ini. Hari Selasa dan Jumat seperti halnya luar biasa, kita akan ada mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini. Hari Selasa dan Jumat dimulai pukul 5 pagi. Mengajak setiap umat Tuhan, mari hari Selasa dan Jumat kita sama-sama terlibat di dalam mesbah doa pagi. Hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa yang disertai dengan puasa. Hari Selasa kita akan berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa maupun dari presiden, wakil presiden, pejabat dari pusat sampai ke daerah. Kita akan berdoa buat beliau, para pemimpin bangsa ini, biarlah kesejahteraan Tuhan limpahkan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kita juga akan berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kita, khususnya di GKRI, Gereja Kasih Karunia Indonesia. Dimulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan, asisten pastor, para pengerja, seluruh jemaat GKRI se-Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus memperlimpahkan berkat hikmat bagi hamba-hamba Tuhan di GKRI seluruh Indonesia. Ya, mengundang pada malam hari pukul 7 malam bagi jemaat yang bisa datang, kita akan berdoa bersama-sama di gereja untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sebutkan. Kita juga akan berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan di GKRI Berea sepanjang tahun 2022. Kemudian hari Jumat itu ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mengajak setiap umat Tuhan, mari sama-sama kita bertumbuh melalui pengenalan firman Tuhan di dalam ibadah kerabat.
Dalam ibadah kerabat kita akan sharing firman Tuhan sehingga kita bisa lebih mengerti lagi, memperdalam setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini. Dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu itu ibadah Big Generation sementara tidak ada, namun acara Big Generation dialihkan dengan bersama-sama kita ada kegiatan ibadah doa seluruh petugas penata layanan di gereja. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat melayani, silakan datang hari Sabtu mendatang dimulai pukul 5 sore. Ibadah ini juga terbuka buat setiap jemaat yang rindu mulai mau terlibat di dalam pelayanan di GKRI Berea. Silakan datang bergabung bersama kami di dalam ibadah doa seluruh petugas penata layanan di gereja. Ya, kemudian demikian sepekan kegiatan informasi di tempat ini. Ya, berikut kami sampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Tepat hari ini 24 April 2020 kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Asisten Pastor Amos Suwito. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa buat Bapak. Apapun yang Bapak lakukan dan kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Menjadi suami, ayah yang diberkati oleh Tuhan secara dahsyat luar biasa. Tetap terus lebih bersemangat di dalam pelayanan. Tuhan memakai kehidupan Bapak Amos di waktu-waktu mendatang. Ya, pada hari ini tepat 24 April 2022 kalau saya nggak salah, yang ke 56 tahun ya, luar biasa selama ini penyertaan Tuhan buat Bapak Asisten Amos Suwito di tempat ini. Ya, kemudian tanggal 28 itu ada juga yang jemaat Tuhan di tempat ini yang berulang tahun, Saudara Jonathan Fortunatus Lumondo, yang lebih kita kenal dengan nama Saudara Otu ya, pemain musik kita. Selamat ulang tahun Saudara Otu yang saat ini mungkin mengikuti ibadah secara daring. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus pakai kehidupan Saudara Otu di masa mudanya menjadi berkat luar biasa bagi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang luar biasa juga di minggu ini pada tanggal 27 April 2022, selamat menyongsong hari jadi pernikahan buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Pastor Benyamin Lumondo beserta Ibu Asisten Pastor Lydia Pratiwi. Selamat menyongsong hari jadi pernikahan yang ke-22 tahun. Luar biasa dahsyat. Mari kita umat Tuhan di tempat ini, kita doakan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini dan juga memperingati hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Saya yakin dan percaya pernikahan Bapak dan Ibu Gembala boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar Bapak dan Ibu berada, terlebih khusus bagi jemaat GKRI Berea. Amin. Ya, demikian sepekan kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Bangkit bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Oh God, I worship you, and oh God, I worship you, be glorified and magnify, oh God, I worship you. Katakan oh God, kami sembah Engkau Tuhan, be glorified and magnify, oh God, I worship you. Katakan be glorified and magnify, oh God, I worship
Kami mengakhiri ibadah kami dengan satu komitmen, kerinduan. Kamu tetap terus menyembah Tuhan. Biarkan ada penyembahan yang terus kami boleh naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan dan Raja kami. Engkau baik, sangat dan terlalu baik bagi hidup kami. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Ketika menyembah memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, di situ kami merasakan hadirat Tuhan. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan, itu punya mana bahwa kami berserah kepada Tuhan. Dan kami mau terus mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu di situ Engkau yang menuntun kami, memimpin langkah-langkah kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita karena di tengah-tengah kami ada rekan keluarga kami, saudara kami yang Tuhan tambahkan satu umur tepat dalam mereka. Hari ini Tuhan, hamba-Mu asisten pastor Amos, Tuhan tambahkan satu umur lagi dalam kehidupannya. Kami tahu ini anugerah Tuhan. Kalau Pak Amos masih diberikan kesehatan, anugerah, kekuatan, kami tahu itu karena kebaikan-Mu bagi hamba-Mu. Tuhan terus lanjutkan kasih setia-Mu, memulihkan dan terus memberikan kekuatan kesehatan. Sehingga Pak Amos boleh menikmati umur yang panjang dan boleh tetap melayani Tuhan. Dan tetap terus mengabdikan hidupnya untuk melayani Engkau. Sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Kami tahu ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka mengangkat tangan tanda berserah kepada Tuhan, Tuhan yang campur tangan, menuntun perjalanan rumah tangga ini lewat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena di minggu ini juga Tuhan ada anak-Mu Yonatan Fortunatus yang juga berulang tahun. Kami berdoa Tuhan juga tolong biar di minggu ini walaupun mungkin sedang tidak ada di Bandung, Tuhan juga melawat dan Tuhan terus memberkati. Jadikan anak muda ini terus menjadi anak muda yang terus hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan, dan semakin dia boleh melihat kebaikan Tuhan, memimpin masa depannya. Ajarkan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dan hidup semakin mengasihi Tuhan. Tuhan pakai seluruh talenta dan karunia-Nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan kepadanya, sehingga apapun yang menjadi mimpi dan kerinduannya Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami mendengar ada suami daripada Cieli yang sedang dalam kondisi sakit, sedang diomnama Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami minta kuasa-Mu, kami minta mujizat-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan demi nama Yesus. Kami percaya suami daripada Cieli mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan karena kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah pergumulan tantangan yang kami harus hadapi. Kami terlalu percaya sama seperti Engkau menuntun, memimpin, hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kami percaya juga hari ini Engkau tetap menuntun kami, memimpin langkah-langkah kami, sehingga kebaikan Tuhan terus nyata buat kami.